Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Amerika Serikat menggagalkan rencana pemberontak Houthi melancarkan serangan berskala besar terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Pasukan Amerika dan koalisinya menembak jatuh hampir 30 drone Houthi pada hari Sabtu kemarin. Militer Inggris merilis video yang menunjukkan saat drone penyerang bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh sebuah kapal perang Inggris. Pasukan Amerika Serikat dan koalisi yang melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah hari Sabtu menghadapi serangan berskala besar dari sejumlah drone yang diluncurkan pemberontak Houthi di Yaman. Seluruh 28 pesawat tanpa awak ditembak jatuh menurut Angkatan Laut Amerika dan tidak ada kapal komersial maupun militer yang menjadi korban dalam serangan itu. Pemberontak Houthi meningkatkan serangan pada saat Amerika Serikat dan sekutunya berupaya mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza lewat udara dan laut. Hari Sabtu, Amerika menerjunkan kembali makanan siap santap ke Gaza Utara, tempat ratusan ribu warga termasuk anak-anak terancam kelaparan menurut PBB. Sementara itu, Israel menyambut baik rencana Amerika Serikat membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza dan mengatakan para pejabatnya akan menginspeksi kiriman bantuan yang masuk ke wilayah itu. Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan State of the Union, Presiden Joe Biden mengungkapkan rencana Amerika Serikat membangun dermaga terapung sementara di lepas pantai Gaza. Dermaga ini akan memberikan tambahan alternatif jalur pengiriman bantuan di tengah minimnya bantuan yang diperbolehkan masuk ke Gaza oleh Israel. Rencana pembangunan dermaga sementara di lepas pantai Gaza diungkap oleh Presiden Joe Biden dalam pidato kenegaraan State of the Union Kamis malam waktu AS. Dia mengatakan takkan menunggu izin atau inisiatif Mesir maupun Israel. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. PBB telah memperingatkan bahwa setidaknya 570.000 orang di Gaza, seperempat dari populasi, berada di ambang kelaparan. Sejauh ini, bantuan masuk Gaza lewat perbatasan Rafah yang dikontrol Mesir atau lewat udara seperti yang dilakukan Yordania. Sementara Israel hanya punya keinginan kecil untuk membuka perbatasan dan membiarkan bantuan masuk ke Gaza. And we need more of those. It's been made very clear to me from the outset that there is little willingness, there is concern, as it's stated, over domestic sensitivities when crossings were to open. Komando Pusat AS dan Angkatan Udara Kerajaan Yordania terus menjatuhkan makanan dan bantuan lainnya melalui udara di bagian utara Gaza, di mana badan-badan bantuan PBB mengatakan bahwa sebagian besar penduduknya terancam kelaparan. Sementara warga Palestina di Rafah mengatakan ketimbang membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza, lebih baik menghentikan bantuan militer ke Israel. كل هذا السلاح الامريكي هو اللي بقتل اطفالنا وبقتلنا وين ما رحنا. بدناش احنا منهم مساعدات، بدهم يوقفوا القتل عنا. Selagi dermaga terapung dibangun, Britania Raya mendesak Israel membuka pelabuhan Ashdod untuk memungkinkan lebih banyak truk bantuan memasuki daerah kantong pesisir Gaza setiap hari. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke ajang penghargaan industri perfilman Oscars yang berlangsung Minggu malam waktu setempat di Dolby Theater di Los Angeles. 5 film masuk nominasi untuk kategori kostum terbaik dan masing-masing memiliki tema fantasi ataupun sejarah masa lalu. Penonton kini bisa melihat kostum-kostum ini secara langsung dalam sebuah pameran di Los Angeles. Kostum dari 5 film yang mendapat nominasi Piala Oscar untuk kategori kostum terbaik dipamerkan di Museum Arizona State University Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles, negara bagian California. Who's Barbie without her Barbie doll clothes? You know, how do you know you're looking at Napoleon without seeing this regal coronation garment? You know, you're seeing some of the highest skilled costume designers in the business, but it's also that perfect match of the right costume designer, the right film, the right director that really brings the story together. 2 di antara film yang mendapat nominasi untuk kostum terbaik adalah 2 film tersukses secara box office sepanjang 2023, Barbie dan Oppenheimer. Ellen Mirochnik mendapat nominasi untuk Oppenheimer, sementara Jacqueline Duran untuk Barbie.
Banyak pengunjung memang sengaja datang untuk kostum Barbie. I was really excited to see the Barbie ones because those are the only ones that I really knew were here, but I'm just excited to see all of them. Barbie is one of my favorite movies ever. I don't know what it was, just the women empowerment of it all. It was so good. Tapi ada juga yang ingin melihat kostum paruh awal abad ke-20 yang digunakan dalam Oppenheimer. I did see the movie. It's about 3 hours long, and it was fascinating about the development of the nuclear bomb. Selain penata kostum Oppenheimer dan Barbie, penata kostum yang karyanya masuk nominasi adalah Jan T. Yates dan Dave Crossman untuk Napoleon arahan Ridley Scott. Jacqueline West untuk film western alias Cowboy arahan Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Lalu Holly Waddington untuk Poor Things, film komedi fantasi yang juga menyerempet ke horor arahan Yorgos Lanthimos. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh yang membuka sebuah restoran di California yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Restoran bernama Fix Q Craft Barbecue ini hanya memakai daging halal, sehingga pelanggan mereka pun meluas ke komunitas Muslim setempat. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. During his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it into a balado or something. And infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. You can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dari Alameda, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.